Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya tentang bahan bakar dan teknologi pembakaran. Ya, langsung masuk di perjalanan. Perkenalkan, nama saya Romi Silopatabang, NIM 2321 2027. Langsung kita masuk di pembahasan. Itu kimia organik. Ya, kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik, yaitu senyawa yang mengandung atom karbon. Awalnya kimia organik hanya mempelajari senyawa yang berasal dari makhluk hidup, tetapi sering berkembang ilmu pengetahuan secara organik juga dapat disintesis di laboratorium. Ya, nah langsung kita masuk di konsep dasar kimia organik, yaitu yang pertama itu atom karbon. Ya, atom karbon memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Ya, dan yang kedua itu karbon dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 serta rantai dan cincin karbon. Dan yang ketiga itu kemampuan karbon untuk membentuk berbagai jenis ikatan, dan struktur inilah yang menyebabkan banyaknya senyawa organik. Ya, dan yang kedua itu tentang ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen ini adalah ikatan kimia yang membentuk dari pengguna bersama pasangan elektron antara 2 atom. Dalam senyawa organik, ikatan kovalen menghubungkan atom karbon dengan atom lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan halogen. Dan kita langsung masuk di gugus fungsi. Itu gugus fungsi adalah kelompok atom dalam molekul yang menentukan sifat kimia senyawa organik. Contoh gugus fungsi hidroksid dalam kurung negatif OH balas kurung karbonit dalam kurung CHO balas kurung karboksil dalam kurung COOH balas kurung, dan aminan negatif NH2 balas kurung. Ya, langsung lanjut di isomer. Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama seperti struktur yang berbeda. Isomer dapat memiliki sifat kimia dan fisika yang berbeda. Ya, dan di dalam kimia organik ini memiliki jenis-jenis senyawa organik, yaitu yang pertama hidrokarbon. Hidrokarbon ini memiliki 2 jenis, yaitu senyawa organik yang harus terjadi dari atom karbon hidrogen. Yang kedua contoh alkana, alkuna, dan aromatik. Dan yang kedua itu senyawa beroksigen. Ya, senyawa beroksigen ini juga memiliki 2 bagian, yaitu senyawa organik yang mengandung atom oksigen, contoh alkohol dan aldehida, keton, asam karbon silat, dan ester. Ya, dan yang ketiga itu senyawa bernitrogen, memiliki dua jenis, yaitu senyawa organik yang mengandung atom nitrogen dan aminan, amida, dan asam amino. Ya, dan yang ketiga keempat itu senyawa halogen. Ya, senyawa halogen ini juga memiliki 2 jenis, 2 bagian, senyawa organik yang mengandung atom halogen, fluor, brom, atom ion, dan yang kedua yaitu contoh alkihadid. Ya, langsung masuk itu aplikasi kimia organik. Ya, aplikasi kimia organik ini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu industri farmasi. Ya, industri farmasi ini juga memiliki bagian, yaitu sintesis obat-obat dan vitamin. Yang
kedua itu industri polimer, pembuatan plastik karet dan serat sintetis. Yang kedua itu yang ketiga itu industri pangan, yaitu produksi aditif makanan dan pengawet. Yang keempat itu industri petrokimia, pengolahan minyak bumi dan gas alam. Dan yang keenam itu biokimia, studi tentang molekul organik dan makrobiota. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi saya. Mungkin cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih.